Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Ketika nama Hitler disebut, apa yang pertama terlintas di pikiran Anda? Fanatik Nazi, penjahat perang utama, mesin pembunuh, atau diktator paling kejam sepanjang sejarah? Namun pernahkah Anda membayangkan bahwa pada masanya hubungan antara pemerintah Nazi Hitler dan rakyat Jerman sempat begitu harmonis, bahkan rakyatnya mendukung Hitler secara fanatik, sampai-sampai teriakan hidup Hitler menggema di ruang-ruang publik tanpa paksaan. Setiap pidato Hitler selalu berhasil membakar semangat siapapun yang mendengarnya, seolah ia mampu menyihir massa. Kini banyak yang memandang Hitler hanyalah iblis tanpa hati nurani. Tapi sosok yang sanggup mengguncang sejarah umat manusia seperti itu jelas memiliki sesuatu yang berbeda dari manusia biasa. Kenapa Hitler sangat membenci Yahudi? Bagaimana jika Hitler memenangkan Perang Dunia II? Akankah dunia jadi seperti sekarang? Seberapa dahsyat teknik cuci otak Nazi? Dan benarkah Hitler benar-benar mati? Hari ini, mari kita selami seluruh misteri seputar Hitler. Kisah ini bukan sekedar catatan sejarah, tetapi sebuah perjalanan penuh emosi yang menggetarkan hati. Jerman yang hancur dan lahirnya seorang diktator. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I 1918 memaksa negara itu menandatangani Perjanjian Versailles. Jerman harus kehilangan 13% wilayah, 12% penduduk, dan dipaksa melucuti hampir seluruh kekuatan militernya. Ekonomi rusak, rakyat terpuruk, dan beban ganti rugi 132 miliar mark membuat hidup semakin sulit. Di tengah situasi yang menyesakan itu, tahun 1919 di Bavaria, sebuah partai kecil, Partai Buruh Jerman, menggelar rapat. Seorang profesor menyerukan pemisahan diri Bavaria dari Jerman, sesuatu yang menyulut amarah seorang pemuda nasional di antara peserta. Ia bangkit dan berpidato dengan suara membara, menyatukan semangat seluruh ruangan. Bangsa Jerman adalah bangsa terhebat di dunia. Kita harus bersatu dan membuktikan bahwa kita tak pernah tunduk. Pidato 15 menit itu membuat sang profesor pergi dengan malu dan membakar semangat seluruh ruangan. Inilah titik balik si pemuda. Ia mulai menyadari bakat retorikanya yang luar biasa. Tak lama, ia resmi bergabung sebagai anggota ke-55 partai itu, dan dalam waktu singkat, justru menjadi pemimpin utama yang mengganti nama partai menjadi Partai Nazi. Ya, dialah Adolf Hitler. Latar belakang dan awal perjalanan Hitler. Adolf Hitler lahir pada 20 April 1889 di Braunau, Austria, di wilayah perbatasan Jerman. Secara teknis, ia bahkan bukan warga Jerman asli. Ayahnya seorang pegawai bea cukai, ingin anaknya menjadi PNS. Namun Hitler justru bermimpi jadi pelukis. Kematian ayahnya yang temperamental pada 1903 membuka jalan bagi Hitler untuk mengejar dunia seni. Tapi impiannya hancur ketika ia gagal masuk Akademi Seni Rupa Wina, dan kemudian kehilangan ibunya yang sangat dicintainya karena kanker pada 1907. Hidupnya berubah drastis. Ia hidup menggelandang di Wina, menjual gambar kartu pos untuk makan, menolak bekerja karena menganggap itu mengkhianati mimpinya. Tahun 1913, Hitler pindah ke Munich, Jerman. Ketika Perang Dunia I meletus, ia mencoba ikut wajib militer Austria, tapi ditolak karena tubuhnya lemah. Tak menyerah, ia akhirnya bergabung sebagai tentara Jerman, menjadi kurir yang dikenal pemberani dan disiplin, bahkan mendapat medali salib besi. Namun setelah kekalahan Jerman dan keruntuhan kekaisaran, hidup Hitler kembali terombang-ambing. Ia jadi informan, menghadiri berbagai rapat politik, dan dari sinilah ia menemukan Partai Buruh Jerman dan menemukan panggilan hidupnya sebagai orator ulung. Pada September 1919, ia resmi bergabung dengan partai itu, cikal bakal Partai Nazi. Awal mula kebencian Hitler terhadap Yahudi. Saat hidup menggelandang di Wina, Hitler mulai menaruh dendam pada orang-orang kaya, terutama Yahudi,
yang ia lihat sebagai kelompok yang hidup mewah tanpa peduli nasib kaum miskin. Penderitaan rakyat Jerman diperparah oleh inflasi tak terkendali pasca Perang Dunia I. Mata uang Jerman anjlok luar biasa, seluruh tabungan rakyat lenyap, pengangguran merajalela. Di tengah krisis ini, kelompok Yahudi dianggap sebagai biang keladi karena mereka mendominasi ekonomi dan perbankan. Stereotip yang terus disebar sejak abad pertengahan. Antisemitisme bukanlah ciptaan Hitler. Narasi kebencian ini sudah ada sejak lama. Namun Hitler membawanya ke level ekstrim sebagai kambing hitam untuk menyatukan rakyat yang terpuruk. Ada juga rumor-rumor tentang asal-usul Hitler, termasuk kabar bahwa ia berdarah Yahudi, namun semua ini tidak pernah terbukti. Propaganda Nazi dan jalan menuju kekuasaan mutlak. Menteri Propaganda Nazi, Joseph Goebbels, meyakini bahwa emosi lebih kuat dari logika. Nazi pun menggunakan propaganda penuh emosi untuk memanipulasi rakyat. Isu kekalahan Jerman dan krisis ekonomi diarahkan sepenuhnya ke Yahudi. Pada 1923, inflasi Jerman mencapai titik gila. $1 AS setara 4,2 triliun mark. Ketika krisis ini memuncak dan ekonomi lumpuh, Hitler melihat peluang untuk bertindak. Pada malam 8 November 1923, Hitler dan pasukan Nazi melakukan kudeta Beer-Holfeuch, tapi gagal dan Hitler dipenjara. Namun di pengadilan, ia justru mendapat panggung propaganda nasional. Retorikanya membakar semangat rakyat. Alih-alih hukuman berat, Hitler hanya dipenjara setahun. Di penjara, ia menulis buku Mein Kampf, manifesto kebencian yang kemudian menjadi dasar ideologi Nazi. Supremasi ras Arya, antisemit, fasisme, dan kekerasan. Setelah keluar, Hitler membangun kembali partai Nazi yang mendapat dukungan luar biasa. Apalagi ketika Depresi Besar 1929 membuat Jerman kembali terpuruk. Pidato-pidatonya memukau, membakar kebanggaan nasionalisme Jerman. Meski di balik itu, racun kebencian dan rasisme terus disebar. Menuju puncak kekuasaan, Führer Jerman dan keajaiban ekonomi semu. Tanggal 30 Januari 1933, Hitler diangkat menjadi kanselir Jerman. Ketika Presiden Hindenburg meninggal, ia mengambil alih seluruh kekuasaan, membubarkan republik, dan mendirikan Reich ketiga. Hitler membubarkan semua partai selain Nazi, menindas lawan politik, dan memulai Holocaust, pemusnahan sistematis 6 juta Yahudi. Ia membangun negara polisi dengan Gestapo sebagai alat teror dan propaganda sebagai mesin pencuci otak rakyat. Ia mengontrol penuh media, membakar buku-buku non-Jerman, dan menggunakan film seperti Triumph of the Will untuk memuliakan Nazi. Secara ekonomi, Hitler memang menurunkan angka pengangguran dan membangun infrastruktur seperti jalan tol, serta memperkenalkan Volkswagen. Tapi semua itu dibangun di atas utang besar, hasil rampasan, dan ilusi kemakmuran. Menuju Perang Dunia dan runtuhnya mimpi besar. Setelah membatalkan perjanjian Versailles dan membangun militer besar-besaran, Hitler mendorong Jerman ke ambang perang. Dana diambil dari utang luar negeri, perampasan kejayaan Yahudi, dan penerbitan surat utang rahasia. Akhirnya 1 September 1939, Jerman menyerang Polandia, resmi memulai Perang Dunia II. Dalam waktu singkat, Jerman menguasai hampir seluruh Eropa. Hitler bermimpi menciptakan ras unggul yang akan menguasai dunia. Dalam Mein Kampf, ia bahkan menyatakan hanya anak-anak sehat yang berhak jadi warga negara. Jika Nazi menang, mungkin dunia sekarang akan hidup dalam totalitarianisme mutlak. Namun sejarah berkata lain. Kekalahan telak di Moskow, kegagalan Jepang di Pearl Harbor, serta kekalahan di Stalingrad mengubah jalannya perang. Pada 1944, sekutu berhasil mendarat di Normandia dan Nazi mulai runtuh. Di awal 1945, Hitler bersembunyi di bunker Berlin. Tubuhnya lemah, mentalnya rapuh, dan rakyat sudah tak mau berkorban lagi. Ia bahkan memerintahkan penghancuran seluruh infrastruktur Jerman agar tidak jatuh ke tangan musuh. Namun untungnya, perintah ini tidak dijalankan oleh menterinya.
kematian Hitler dan misteri yang tak pernah usai. Pada 28 April 1945, Hitler menikahi Eva Braun di bunker. 2 hari kemudian, ia bunuh diri bersama Eva. Jenazah mereka dibakar untuk menghindari jatuh ke tangan musuh. Namun misteri pun bermunculan. Ada rumor bahwa Hitler dan Eva kabur ke Argentina dan hidup hingga 1962. Namun tidak ada bukti kuat. Yang pasti, Hitler tidak pernah muncul lagi di muka umum setelah 1945. Perang Dunia II menyisakan luka mendalam. 40 juta rakyat sipil tewas, 20 juta prajurit gugur, 6 juta Yahudi dibantai. Namun Hitler terhapus dari sejarah keluarganya sendiri, dan Hitler menjadi nama yang hampir tidak pernah lagi digunakan. Ironisnya, setelah perang, Jerman justru kehilangan wilayah lebih luas dan terpecah selama puluhan tahun. Utang Perang Dunia I baru lunas tahun 2010. Sedangkan ganti rugi Perang Dunia II masih berjalan hingga kini. Penutup, pelajaran dari sejarah. Hitler memperalat nasionalisme, menciptakan mimpi palsu, dan rakyat kecil tetap yang paling menderita. Dalam kehidupan pribadinya, Hitler dikenal disiplin, vegetarian, tidak merokok, penyayang binatang, namun mampu memerintahkan pembantaian jutaan manusia tanpa ampun. Banyak yang percaya sifat obsesif dan pendendamnya lah yang menggeringnya ke jurang kehancuran. Cinta tanah air memang penting, namun jika disertai kebencian, hasilnya bisa sangat mengerikan. Bagaimana menurut Anda soal kehidupan dan warisan Hitler? Silakan tinggalkan pendapat di kolom komentar. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.